bersama dengan saya. Pada saat ini saya akan memberikan materi kepada Anda, yaitu untuk mata pelajaran sejarah untuk Anda siswa kelas 12 IPS. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan kepada Anda materi mengenai kerajaan-kerajaan maritim besar di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan Islam. Oke, saat ini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu kerajaan-kerajaan besar Indonesia pada masa kekuasaan Hindu-Buddha dan Islam. Yang pertama, kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Ada kerajaan-kerajaan yang terbentuk pada masa Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Kita masuk pada kerajaan yang pertama, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Kerajaan ini berdiri pada sekitar abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kenapa dia dikatakan Kerajaan Kutai? Karena diambil dari nama daerah tempat ditemukannya prasasti Kutai yang berupa 7 buah yupa, sehingga kerajaan ini dinamakan Kerajaan Kutai. Kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Kutai dilihat dari sistem pemerintahan, sistem perekonomian, dan kehidupan sosial budaya. Kalau di sistem pemerintahan, Kerajaan Kutai ini menganut sistem pemerintahan monarki, di mana raja mempunyai kekuasaan penuh dalam mengatur rakyatnya, dan kekuasaan dimiliki raja yang diberikan secara turun-temurun. Artinya, pemerintahan memang dipegang sepenuhnya oleh seorang raja. Nah, pemilihan raja itu diambil dari garis keturunan. Jadi, yang akan menduduki kekuasaan sebagai raja adalah yang termasuk dalam generasi secara turun-temurun. Sedangkan untuk sistem perekonomian, adanya kegiatan perdagangan dan pertanian. Untuk kehidupan sosial budaya, adanya sistem kasta karena adanya pengaruh budaya Hindu dari India. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taru merupakan kerajaan yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa. Berikut adalah kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Tarumanegara. Sistem pemerintahannya hampir sama dengan kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Kutai, masih menganut sistem pemerintahan monarki. Untuk sistem perekonomian, adanya kegiatan perdagangan dan pertanian, karena letak geografisnya dan kondisi alamnya sangat menunjang. Untuk kehidupan sosial budaya, masyarakat pada Kerajaan Tarumanegara ini masih mengenal sistem dewa-dewi, mitologi, bahasa dan sastra, serta upacara keagamaan. Kerajaan berikut adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Palembang. Karena banyak ditemukan prasasti Sriwijaya dan adanya Sungai Musi yang strategis untuk perdagangan. Kata Sriwijaya ini berasal dari kata Sri dan Wijaya. Sri yang berarti bercahaya, Wijaya yang berarti kemenangan, sehingga Sriwijaya ini berarti kemenangan yang gemilang. Kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Sriwijaya untuk sistem pemerintahannya dilaksanakan secara struktural, di mana raja memerintah secara keseluruhan, langsung terhadap seluruh wilayah kekuasaannya, sedangkan untuk tiap-tiap wilayah kekuasaan terdapat pemimpin-pemimpin. Nah, pemimpin-pemimpin inilah yang nantinya akan melaporkan segala kegiatan pemerintahan kepada raja secara langsung. Untuk kontrol kekuasaannya juga melalui kekuatan militer. Untuk sistem perekonomiannya, adanya kegiatan perdagangan dan pertanian, sama seperti kerajaan sebelumnya, yaitu karena letak geografisnya yang sangat strategis. Dan Kerajaan Sriwijaya ini lokasinya juga ada di tengah-tengah jalur perdagangan internasional. Kemudian kehidupan sosial budaya, masyarakat yang hidup pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya ini mengenal bahasa Melayu kuno sebagai bahasa pengantar. Dan masyarakat terbuka akan pengaruh-pengaruh budaya asing.
Kenapa mereka terbuka dengan pengaruh budaya asing? Karena dilihat juga dari letaknya. Karena letak kerajaan Sriwijaya ini juga ada di tengah-tengah jalur perdagangan internasional. Adanya budaya-budaya dari negara-negara asing yang melewati jalur ini, atau juga kerajaan Sriwijaya ini merupakan tempat persinggahan-persinggahan dari negara-negara lain. Berikutnya kerajaan Majapahit. Kerajaan bercorak Hindu yang terakhir dan terbesar di Jawa adalah Kerajaan Majapahit. Terletak di Sungai Brantas, Jawa Timur dengan pusat di Tarik, Mojokerto. Nah, Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya, dibantu oleh Arya Wiraraja, Nambi, Lembusora, Ronggolawe, dan Kebo Anabrang. Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Ia didampingi Gajah Mada sebagai Mahapati. Kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Majapahit dilihat dari segi ekonomi, adanya kegiatan pertanian, perdagangan, pelayaran, serta kerajinan-kerajinan yang berhubungan untuk mendukung kegiatan ekonomi kerajaan tersebut. Untuk sosial dan budaya, masyarakatnya sudah hidup rukun, aman, dan tentram. Mereka juga mengenal agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Untuk pembagian sosial masyarakat berdasarkan pekerjaan, petani, pedagang, dan pengrajin. Itulah tadi kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Sekarang kita masuk pada kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa Islam. Ada 4, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Makassar. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Ia terletak di pesisir timur Laut Aceh. Jadi di sini ada peta Kerajaan Samudra Pasai, bisa diperhatikan. Gambar yang diarsir itu adalah lokasi atau wilayah kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai. Karena letaknya yang strategis, Samudra Pasai ini berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transit perdagangan. Nah, kerajaan ini memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan sebagainya. Dilihat juga Samudra Pasai ini memang lokasinya memang tergolong sangat strategis karena juga menjadi jalur persinggahan dari perdagangan internasional. Nah, untuk kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Samudra Pasai, dilihat dari kehidupan politiknya itu Kerajaan Samudra Pasai ini dipimpin oleh beberapa pemimpin. Dimulai dari Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad atau Sultan Malik Al-Tahir, dan seterusnya. Sampai terakhir Samudra Pasai ini diduduki oleh Portugis. Untuk kegiatan ekonominya ada kegiatan perdagangan dan pelayaran. Kalau untuk kehidupan sosial budaya, Kerajaan Samudra Pasai ini diatur menurut aturan dan hukum Islam. Itulah penjelasan singkat mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Berikutnya Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh ini terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh berdiri menjelang keruntuhan Samudra Pasai. Aceh berdiri sekitar abad ke-16 di mana pada masa itu jalur perdagangan yang semula melalui Laut Merah, Kairo, dan Laut Tengah diganti melalui Tanjung Harapan dan Sumatera. Kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Aceh dilihat dari kehidupan politik kerajaan tersebut. Awalnya didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Mughayat Shah. Kemudian berubah kekuasaan atau dipimpin oleh ada Kutaraja dan seterusnya. Sampai pada Sultan Iskandar Thani, Kerajaan Aceh ini mengalami kemunduran. Nah, karena adanya kemunduran dari Sultan Iskandar Thani, kepemimpinannya diganti oleh permaisurinya. Sehingga Kerajaan Aceh ini berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1904. Untuk kegiatan ekonominya, Kerajaan Aceh ini kegiatan perekonomiannya sangat cepat berkembang karena didukung oleh beberapa faktor, yaitu pertama karena letak ibu kotanya yang strategis, yaitu pintu gerbang pelayaran dari India ke Timur Tengah.
kemudian memiliki persyaratan yang baik, kaya akan tanaman lada, dan pedagang Islam banyak singgah ke Aceh karena jatuhnya pelabuhan Malaka, sehingga perekonomiannya sangat cepat berkembang. Untuk kehidupan sosial budaya kerajaan Aceh, pembagian sosial masyarakatnya itu terdiri atas 4 golongan. Yang pertama itu paling atas itu teku atau kaum-kaum bangsawan, kemudian tengku, tengku itu kaum ulama, hulu balang itu kaum-kaum prajurit, dan yang terakhir paling bawah itu rakyat biasa. Berikutnya Kerajaan Demak. Berikut ini disajikan peta wilayah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15. Letak Kerajaan Demak berada di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Nah, kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Demak, untuk kehidupan politiknya, raja pertama Kerajaan Demak yaitu Raden Patah. Kemudian digantikan oleh Adipati Unus, kemudian Adipati Unus digantikan oleh Sultan Trenggono sampai seterusnya. Jadi kehidupan politiknya masih bergantung pada kekuasaan raja, dan kekuasaan raja itu berganti-berganti tanpa melihat garis keturunan. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada masa Kerajaan Demak ini adanya kegiatan perdagangan. Karena Kerajaan Demak ini yang terletak di Pulau Jawa sebagai penghubung atau transit antara penghasil rempah-rempah di bagian timur. Juga adanya kegiatan pelayaran yang mendukung akan kegiatan ekonomi. Untuk kehidupan sosial budaya, Kerajaan Demak masih diatur oleh hukum-hukum Islam, syariat Islam. Namun masih juga menerima tradisi-tradisi lama yang ada. Nah, itulah penjelasan mengenai Kerajaan Demak. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar juga ini dikenal dengan Kerajaan Gowatalo. Kerajaan Gowatalo ini atau Kerajaan Makassar ini disatukan oleh Daeng Manrabia dan Karaeng Matoaya yang merupakan pemimpin-pemimpin Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Berikut adalah peta wilayah Kerajaan Gowatalo atau Kerajaan Makassar. Jadi itulah penjelasan mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam.